warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para warga belajar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Langsung saja kita belajar ya. Kita akan belajar tentang teorema Pythagoras yang merupakan materi dari kelas 8. Langsung saja kita mulai belajarnya. Klik mulai. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran dulu. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Lalu peserta didik dapat membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Kemudian peserta didik dapat menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lain diketahui. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan keseharian yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Lanjut kita ke materi. Ada sejarah Pythagoras. Nah, kata Pythagoras ini diambil dari nama penemunya sendiri, yaitu adalah Pythagoras, yang mana dia adalah matematikawan asal Yunani. Nah, teorema Pythagoras atau yang biasa disebut dengan dalil Pythagoras, nah ini mengatakan bahwa kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Teorema ini dapat ditulis sebagai persamaan yang menghubungkan panjang sisi A, B, dan C yang sering kita sebut dengan yang namanya persamaan Pythagoras. Di sini tadi panjang sisi yang paling panjang ini bila dikuadratkan berarti A kuadrat itu sama dengan kuadrat dari panjang sisi yang lainnya, berarti B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, dari sini nanti kita next. Nah, rumus Pythagoras dalam konsep segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku merupakan segitiga yang mana sudutnya membentuk sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Nah, dalam konsep ini Pythagoras menyebutnya segitiga siku-siku merupakan segitiga yang mempunyai sudut siku-siku. Kakinya adalah dua sisi yang membentuk sudut siku-siku. Jadi memiliki sudut siku-siku di mana kedua kakinya itu yang membentuk sudut siku-siku, dan hipotenusa atau sisi miringnya nah ini berhadapan dengan kakinya. Nah, rumus Pythagoras tadi adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Dari rumus ini diperoleh nilai A. Kuadratnya berpindah menjadi akar. Jadi A sama dengan akar B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, B-nya berarti akar dari A kuadrat dikurangi C kuadrat. Sedangkan C-nya adalah akar dari A kuadrat min B kuadrat. Oke, lanjut. Nah, triple Pythagoras. Jika A, B, dan C adalah tiga bilangan asli dan berlaku bilangan terbesar itu sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya, maka A, B, dan C ini disebut dengan triple Pythagoras. Langsung saja ke contoh. Nah, manakah yang merupakan triple Pythagoras? Yang A 3, 4, dan 5. Yang B 8, 15, dan 19. Yang A 3, 4, dan 5. Yang paling besar nilainya adalah 5. Nah, 5 kuadrat ini itu sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9 ditambahkan 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 25. Lah, benar. Berarti adalah triple Pythagoras. Yang B 8, 15, dan 19. Nah, 19 kuadrat angka yang paling besar 361. Itu sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat 225. 64 ditambah 225 itu hasilnya 289, bukan 361. Jadi yang B ini bukan triple Pythagoras. Nah, kembali ke menu home. Nah, lanjut ke
contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, sebuah segitiga siku-siku ini memiliki panjang hipotenusa 26 atau sisi terpanjangnya tadi 26 cm dan alasnya 10 cm. Nah, berapa tinggi segitiga tersebut? Segitiga tersebut dapat digambarkan seperti ini. Nah, ini panjang PR 26 cm atau panjang hipotenusanya, sisi miringnya. Lalu alasnya 10 cm yang ini PI. Jadi kita mencari tinggi segitiga atau panjang IR. Jadi panjang IR itu sama dengan akar dari PR kuadrat, ini 26 kuadrat, kita kurangi dengan PI kuadrat yaitu 10 kuadrat. Nah, kita hitung 26 kuadrat 676, kita kurangi 10 kuadrat 100. Jadi 676 kurangi 100 576. Akar dari 576 itu adalah 24 cm. Lah, jadi tinggi segitiga tersebut adalah 24 cm. Oke, next. Selanjutnya contoh soal triple Pitagoras. Dari 3 bilangan berikut manakah yang termasuk triple Pitagoras? 7, 23 dan 25. Kita ambil bilangan terbesar 25 kuadrat 625. Itu apakah sama dengan 7 kuadrat 49 ditambahkan 23 kuadrat 529. 49 tambah 529 ini hasilnya adalah 578, bukan 625. Jadi yang A bukan triple Pitagoras. Kemudian yang B 9, 12 dan 15. Nah, 15 kuadrat 225. Itu apakah sama dengan 9 kuadrat 81, 12 kuadrat 144 dijumlahkan. Nah, hasilnya yaitu 225. Jadi benar, yang B ini merupakan triple Pitagoras. Kita kembali ke menu home. Nah, selanjutnya kita ke kuis. Nah, di sini kuisnya ada 3 soal, kalian jawab. Yang pertama, jika nilai B sama dengan 3 dan A5 maka panjang C. Kalian disuruh nyari C-nya. Nomor 2, segitiga siku-siku panjang kaki sudutnya 5 dan 12. Nah, sisi miringnya berapa? Jadi yang ini, sisi yang miring hipotenusa, kalian cari. Yang ketiga, dari 3 bilangan berikut mana yang termasuk ke triple Pitagoras? Nah, ini kalian tentukan mana yang merupakan triple Pitagoras. Oke, dikerjakan.